Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Baru-baru ini ada sebuah berita yang viral dan menghebohkan di kalangan masyarakat. Sebuah berita datang dari seorang pemuda berusia 25 tahun yang menamakan dirinya Sultan Medan. Namanya adalah Indra Kents. Dia seorang anak muda yang baru-baru ini viral dengan slogannya yang berkata, "Wow, murah banget." Dia mengatakan hal demikian ketika dia membeli mobil-mobil mewah dengan harga yang fantastis. Ketika dia membeli jam tangan dengan harga 7M atau 7 miliar, dia mengatakan, "Wow, murah banget." Waktu itu banyak orang yang berkomentar, para netizen berkomentar. Dan ada yang berkata begini, "Jika Tuhan mengambil seluruh kekayaannya, bagaimana?" Lalu dia menjawab, atau dia memberikan tanggapan netizen itu dengan berkata, kalau Tuhan memberikan dia kemiskinan, maka dia akan berbuat baik, beramal, dan dia akan menjadi kaya lagi, dan akan menjadi sombong lagi. Dan Tuhan pun akan dibingungkan olehnya. Kata-kata ini begitu membuat dirinya menjadi sombong, memperlihatkan dirinya sombong. Dan banyak orang pun akhirnya memberikan komentar bahwa dia seakan menghina Tuhan. Dan banyak orang juga yang berkata bahwa tunggu waktunya, pasti Tuhan akan menunjukkan dan Tuhan akan merendahkan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini adalah satu peristiwa yang nyata terjadi saat ini. Kemudian dalam beberapa waktu akhirnya pemuda ini ditangkap dengan tuduhan investasi bodong. Dan akhirnya dia ditetapkan sebagai tersangka. Dan baru-baru ini juga kepolisian mengumumkan bahwa semua hartanya itu disita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam sekejap mata Tuhan menunjukkan kuasanya. Di dalam firman Tuhan, di dalam Amsal 16 ayat 18 pun berkata bahwa Tuhan sangat benci terhadap kecongkakan atau kesombongan. Tuhan merendahkan orang yang congkak, tetapi Tuhan mengasihi orang yang rendah hati. Dan ini terlihat jelas di dalam kehidupan orang percaya. Dan juga ada satu peristiwa besar yang pernah terjadi. Seorang pembuat kapal besar, kita ingat kapal Titanic. Pembuat kapal ini mengatakan bahwa kapal ini adalah kapal yang mewah, kapal yang besar, kapal yang indah. Kapal yang dibuat dengan teknologi yang modern. Kapal ini tidak akan pernah hancur, tidak akan pernah bisa dihancurkan oleh siapapun, bahkan Tuhan pun tidak mampu. Kesombongannya, keangkuhannya ini menyebabkan kapal yang menuju Samudra Atlantik ini kemudian menabrak sebongkah batu es. Dan akhirnya kapal ini terbelah menjadi dua dan tenggelam. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita melihat betapa Tuhan sangat membenci kecongkakan. Mungkin ini kelihatannya sepele, tetapi lihatlah, ternyata Tuhan tidak main-main dengan kesombongan atau kecongkakan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam firman Tuhan, di dalam kitab 1 Samuel pasal yang ke-17, kita melihat kisah tentang Goliat menentang tentara Israel. Di dalam ayat yang kedua, ayat yang ketiga, dan ayat yang ke-8 berkata, Saul dan orang-orang Israel juga berkumpul dan berkemah di lembah Terbantin. Mereka mengatur barisan perangnya berhadapan dengan orang Filistin. Orang Filistin berdiri di bukit sebelah sini, dan orang Israel berdiri di bukit sebelah sana, dan lembah ada di antara mereka. Lalu Goliat, ia berdiri dan berseru kepada barisan Israel. Katanya kepada mereka, "Mengapa kamu keluar untuk mengatur barisan perangmu? Bukankah aku seorang Filistin dan kamu adalah hamba Saul? Pilihlah bagimu seorang dan biarlah ia turun mendapatkan daku. Jika ia dapat berperang melawan aku dan mengalahkan aku, maka kami akan jadi hambamu. Tetapi jika aku dapat mengungguli dia dan mengalahkannya, maka kamu akan menjadi hamba kami dan takluk kepada kami." Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita melihat seorang yang bernama Goliat, dikatakan Alkitab begitu sombong dan begitu angkuhnya. Memang secara kekuatan orang Filistin
sangat terlatih dalam berperang. Mereka punya seorang yang kuat yang memimpin peperangan dan sangat bisa mengalahkan orang Israel. Tetapi kita ingat bahwa orang Israel tidak sendiri, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mungkin kelihatannya hanya orang-orang atau hanya barisan-barisan yang kecil, tetapi sesungguhnya Allah lah yang berperang bagi Israel. Tetapi orang Filistin, mereka begitu merendahkan barisan umat Allah, barisan Israel, terutama ketika mereka memiliki seorang yang kuat, gagah seperti Goliat. Goliat dengan begitu sombong dan angkuh merendahkan barisan umat Allah. Tetapi apa yang terjadi? Allah tidak tinggal diam. Kesombongan dan kecongkakan daripada Goliat dan orang Filistin dalam sekejap dihancurkan oleh Allah. Allah menghancurkan kesombongan dengan hal yang kadang kita lihat itu sepele. Dari seorang yang bernama Daud. Allah mengutus Daud datang maju dalam medan peperangan. Dan dengan alat yang sangat sederhana dan mungkin tidak masuk dalam logika kita sebagai manusia. Orang biasanya berperang menggunakan peralatan perang yang lengkap. Pedang, harus menggunakan baju zirah, ketopong, dan lain sebagainya untuk berperang. Tetapi Daud ketika dia maju kepada barisan umat Allah hanya mengandalkan sebuah batu kali dan sebuah alat pengumban. Dan alat itu dipakai Tuhan untuk menghancurkan kesombongan orang Filistin dan terutama Goliat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita lihat bahwa Allah tidak main-main di dalam hal ini. Dia benar-benar membenci kesombongan. Lalu bagaimana kita orang-orang atau umat Allah? Kita orang percaya pada zaman ini. Kita mungkin melihat bahwa kesombongan adalah hal yang sepele. Tapi di hadapan Tuhan, Allah memperhitungkan itu sebagai sebuah dosa yang besar. Allah tidak main-main terhadap dosa kesombongan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita bercermin di dalam kehidupan kita, apa sih yang harusnya kita sombongkan? Apa sih yang harus kita banggakan dalam hidup ini? Bukankah hidup ini hanya sementara? Hidup ini hanya pemberian. Lalu apa yang mau kita banggakan? Suatu kali kelak ketika kita meninggal, ketika kita mati, kita tidak membawa apa yang ada dalam dunia ini. Lalu apa yang perlu kita sombongkan? Paulus berkata bahwa jika kamu mau bermegah, bermegahlah di dalam Kristus. Kita tidak perlu menyombongkan apa yang ada dalam dunia ini. Karena apa yang ada dalam dunia ini bersifat sementara. Bapak Ibu, jangankan kita. Kita ini hanya penerima berkat dari Tuhan, bukan? Kita hanya penerima. Sedangkan Tuhan sendiri adalah Allah pencipta segalanya. Pencipta langit dan bumi. Dia yang memiliki segalanya. Kalau mau sombong, harusnya Tuhan yang sombong karena dia yang memiliki segala-galanya. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Allah kita adalah Allah yang begitu penuh kasih. Dia penuh dengan kerendahan hati. Dia menunjukkan kasih dan kerendahan hatinya melalui penebusannya, melalui kedatangannya ke dalam dunia ini. Dia yang adalah raja di atas segala raja. Dia yang adalah Tuhan pencipta semesta ini. Dia yang memiliki seluruh isi dunia ini. Dia mau datang ke dalam dunia yang berdosa ini. Dia merendahkan dirinya. Dia mengosongkan dirinya hanya untuk kita orang-orang berdosa. Dia yang penuh dengan kemuliaan mau datang ke dalam dunia yang penuh dengan kehinaan. Untuk menebus kita orang-orang yang hina. Dia dengan segala kemuliaannya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Alkitab mengatakan dia mengosongkan dirinya untuk menebus kita umat manusia. Lalu bagaimana kita harus menyombongkan diri di hadapan dia? Bagaimana kita harus menyombongkan apa yang kita punya saat ini? Kalau kita menyadari kasih Kristus yang besar, kasih Kristus yang luar biasa dalam hidup kita yang rela mau mati bagi kita, kita harusnya bersikap rendah hati. Kita harusnya bersikap sebagai anak-anak Tuhan yang tahu diri, yang tahu bersyukur dan tidak menyombongkan diri. Karena semua kita di hadapan Tuhan sama. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan mengatakan bahwa kecongkakan atau tinggi hati menghancurkan. Tetapi kerendahan hati adalah hal yang sangat dikasihi atau sangat disukai oleh Allah.
Maka Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, janganlah sekali-kali kita di hadapan Tuhan menyombongkan diri kita ataupun terhadap sesama kita. Karena sejatinya kita bukan siapa-siapa, tetapi kita dikasihi dan diampuni oleh Allah. Mari kita merendahkan hati di hadapan Dia, merendahkan diri di hadapan Dia yang telah memberikan diri bagi kita. Tuhan Yesus memberkati.